berserah kepada Allahmu, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar kita dihiasinya, elang di langit pun dibimbingnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku digentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar berniatan. Kita satu di dalamnya. Bila topan khas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa pada tanggal 13 Oktober 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah. Mari kita menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Di dalam Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita semua bernyanyi, angkatlah hati dan pujikan, haleluya bagi Tuhan kita. Ibu bapak saudara, mari kita melandasi ibadah kita dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat terkasih, sadar ataupun tidak disadari, dunia mendorong kita untuk berfokus pada diri dan kepentingan sendiri. Kita abaikan kebutuhan orang lain di sekitar kita, termasuk di tengah-tengah keluarga. Semua tentang aku, dan aku.
Namun kita dipanggil untuk hidup bagi sesama. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat keempat yang berbunyi, "Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Bukankah itu juga yang diteladankan oleh Yesus Kristus? Ia yang telah datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Sudah sejauh mana kita meneladani Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh menolak egosentrisme di dalam hidup pribadi maupun di tengah hidup keluarga? Mari kita renungkan secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, ampunilah kami yang gagal meneladani-Mu. Kami hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kami enggan memberi diri bagi orang lain dan bahkan bagi anggota keluarga kami. Kami tidak mau mengosongkan diri kami, sebagaimana perbuatan yang Kristus teladankan bagi kami. Ampunilah kami yang lemah ini, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penembus kami yang hidup. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah
Ibu bapak saudara sekalian, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena kasih-Nya kita telah diraih dan dijadikan milik kepunyaan Allah. Mari dengan sukacita kita nyanyikan, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak bersertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara, tak lelah Yesus memanggil kita untuk mendekat dan mengikutnya. Sebab hanya Dialah yang memberikan kedamaian dalam hati. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Serta ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu halis sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa pengertiannya. Setelah keguguran jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap,
Kristus telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Ia mau kita juga mewartakannya pada dunia. Mari, nyanyikan jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun zaman Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah berukun dia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah berukun dia, itu berita bagi isi dunia. Silakan duduk. Mari umat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari berdoa. Sesungguhnya kami mau terus menjadi pribadi-pribadi dan bahkan gereja yang mau terus mewartakan kabar keselamatan bagi Tuhan. Dan bahkan kami mau memulainya dari keluarga kami. Karena itu ketika hari ini di minggu kedua bulan keluarga, kami bersama-sama mau kembali disapa dan bahkan dibekali oleh firman Tuhan. Supaya apa yang kami bisa lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos pasal 5 ayat 6 sampai 7, dilanjutkan ayat 10 sampai 15. Amos pasal 5 ayat 6 sampai 7 dilanjutkan ayat 10 sampai 15. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api yang melahap habis tanpa ada yang memadamkannya bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ayat 10. Mereka membenci orang yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Aku tahu bahwa betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosamu. Hai kamu yang menekan orang benar, yang menerima suap dan yang menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang.
Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kembalilah Tuhan, sayangi hamba-Mu, kenyangkanlah dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak dan bersuka cita, seimbang dengan hari Kau tindas kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Biarlah kelihatan perbuatan-Mu pada hamba-Mu serta anak-anak-Nya. Kiranya kemurahan-Mu di atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram. Lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan ibu atau ayah, atau anak-anak, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara semua, tak terasa kalau hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan keluarga. Memang seperti yang kita ketahui selama bulan Oktober, kita bersama-sama merayakan bulan keluarga. Tetapi sesungguhnya ketika kemudian saya bertanya dan bahkan ada orang juga yang bertanya kepada saya, apa yang menyebabkan bulan Oktober ini dijadikan bulan keluarga? Kenapa sih
kita harus merayakan bulan keluarga? Saya pun akhirnya penasaran dan iseng-iseng gitu ya, untuk mencari tahu, untuk bikin riset kecil-kecilan dengan bacaan-bacaan yang ada, kenapa bulan Oktober ini dirayakan menjadi bulan keluarga. Dan bahkan ada juga pertanyaan yang kemudian berkembang bahwa apakah memang bulan keluarga itu harus terjadi di bulan Oktober? Ibu bapak dan saudara semua, ketika saya melakukan riset kecil ini, kemudian saya melihat yang saya dapatkan bukan sebuah penjelasan yang sistematis, tetapi yang saya temukan adalah seperti puzzle-puzzle. Puzzle-puzzle yang ada terkait kenapa ada bulan keluarga di bulan Oktober. Dan ketika saya coba susun puzzle-puzzle tersebut, saya menemukan fakta yang menarik. Ibu bapak dan saudara semua, ternyata tradisi merayakan bulan keluarga sebenarnya merupakan pengembangan dari tradisi pekan keluarga yang berasal dari negeri Tiongkok di awal abad 20. Jadi sebagai pengetahuan umum pada saat itu kan Tiongkok masih di pemerintahan Sun Yat-sen dengan partai Kuomintang, dan itu adalah partai Kristen gitu ya. Dan pada saat itu memang kondisi-kondisi keluarga Kristen sedang mendapatkan tantangan dan persoalan. Sehingga kemudian muncul sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan nama Christian Home, yang bertujuan membina dan meneguhkan keluarga untuk menghidupi, untuk kembali mengkalibrasi tujuan keluarga menjadi keluarga Kristen. Dan ternyata gerakan ini kemudian semakin populer pasca Perang Dunia Kedua. Gerakan ini kemudian mulai tersebar ke daerah India, kemudian bahkan ke seluruh dunia, bahkan termasuk ke Indonesia. Mengenai waktunya sendiri, kapan gerakan Christian Home ini dirayakan, pekan keluarga ini dirayakan? Ternyata memang pekan keluarga ini kemudian dirayakan biasanya di minggu terakhir bulan Oktober. Kenapa di minggu terakhir bulan Oktober? Bukan karena Halloween ya, tanggal 31 Oktober gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya gereja kita, khususnya gereja Protestan, memiliki makna sendiri terhadap tanggal 31 Oktober. Itu adalah hari reformasi gereja. Dan ini menjadi satu hal yang esensial ketika pekan keluarga berpuncak pada hari reformasi gereja. Ini semata-mata ingin menunjukkan hal esensial dari keluarga. Bahwa sesungguhnya gereja-gereja dibentuk dari keluarga-keluarga. Dan realitas ini sudah kita kenal sejak zaman Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama bagaimana momen perjamuan dirayakan di tengah-tengah keluarga. Perjanjian Baru juga bagaimana jemaat-jemaat perdana lahir dari keluarga-keluarga. Dengan kata lain, perayaan pekan keluarga yang diakhiri di hari reformasi 31 Oktober ingin meneguhkan tujuan dari keluarga itu sendiri. Ya, sesungguhnya secara historis dan bahkan ini yang menjadi panggilan, keluarga-keluarga adalah pembangun utama gereja. Inilah bentuk gereja yang sesungguhnya. Kita mereformasi, membentuk ulang gereja dari mana? Dari keluarga-keluarga Kristen. Dan kemudian ketika pekan keluarga berkembang menjadi bulan keluarga, ya itu sebabnya bulan keluarga memang biasa dirayakan di bulan Oktober. Karena ingin menyampaikan pesan bahwa akhir tujuan dari keluarga adalah membentuk gereja. Tentu ibu bapak dan saudara semua, rekan-rekan, temuan singkat ini mengajak kita semua untuk merenung. Apakah memang di momen bulan keluarga ini, dan bahkan memang setiap keluarga Kristen, apapun kondisi keluarga kita, masih menyadari realitas tersebut, masih menyadari tujuan tersebut. Ibarat tubuh, apakah kita menyadari bahwa memang keluarga adalah sel-sel dari gereja sebagai tubuh Kristus, sel-selnya tubuh Kristus. Dan dengan demikian, apakah pusat kehidupan keluarga itu sendiri memang Kristus itu sendiri?
apakah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen masih menyadari bahwa tujuan kita, arah hidup kita semestinya menjadi gereja. Bukan berarti habis selesai kebaktian ini kita langsung bikin gereja ya. Gereja tandingan, bukan. Bukan juga langsung ngebangun gereja, bukan. Tapi kalau kita mengingat bahasa gereja sendiri, eklesia, dipanggil keluar untuk menyatakan Injil Kristus. Apakah kita telah menyadari bahwa itu tujuan keluarga? Kita ada untuk dipanggil keluar menyebarkan Injil Kristus. Jika tujuan dan arah ini masih kita pegang, tentu saja kita dapat dengan mudah mengamini tema hari ini. Keluarga yang menolak egosentrisme. Ya memang keluarga harusnya hanya memusatkan hidupnya pada Tuhan. Bukan keluarga yang egosentrisme yang hanya memusatkan kehidupannya untuk kepentingan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Dan bahkan anggota keluarga hanya memusatkan hidup untuk dirinya sendiri. Seharusnya gereja sudah menjadi keluarga ya, bukan gereja. Harusnya keluarga menjadi keluarga yang Kristus sentris dan bahkan eklesia sentris, terpusat mengarah menjadi gereja. Maka yang perlu kita refleksikan selanjutnya adalah apa kemudian ini maksud dengan keluarga yang menolak egosentrisme dan bahkan bagaimana kita menjadi keluarga yang eklesia sentris tadi. Tentu dari pernyataan ini kita sudah bisa menjawab, ya pastilah keluarga yang menolak egosentrisme itu keluarga yang peduli, saling berbagi. Kalau tadi dalam bacaan dan bahkan nyanyian gitu ya. Keluarga yang menyatakan keadilan, hadir buat orang-orang miskin. Ya, betul. Ya keluarga yang Kristus sentris pasti adalah keluarga yang memegang perintah Tuhan. Betul. Saya pun mengamininya. Namun tampaknya ketika melihat bacaan Injil hari ini, ternyata keluarga yang menolak egosentrisme lebih dari sekadar itu. Meskipun tampaknya kita sudah berbagi, meskipun tampaknya kita sudah melakukan hal yang benar, taat pada perintah Tuhan, tetapi ternyata ada hal yang masih harus kita waspadai. Dan inilah yang kita temukan dalam Injil hari ini. Diceritakan ada seorang kaya yang bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal? Dan penulis Markus pun menyatakan di ayat 19-20, sesungguhnya orang kaya ini sudah melakukan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat tadi ya. Mulai dari jangan mencuri, jangan berzina dan segala macam. Namun ternyata bagi Yesus tidak cukup hanya sekadar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di ayat 21, Yesus kemudian menyatakan. Kita baca bersama, Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan ibu bapak dan rekan-rekan semua, justru karena jawaban inilah orang tersebut malah muram dan pergi dengan sedih. Apa karena ia enggan berbagi? Tampaknya lebih dari sekadar itu. Lalu apa yang menyebabkan orang ini sedih? Apakah pertanyaannya enggak dijawab? Enggak juga kok. Tuhan Yesus memberikan jawaban dari pertanyaan yang ia tanyakan. Yesus memang menjawab. Tetapi jawaban Yesus tampaknya mengagetkan dan di luar ekspektasi dari orang kaya tersebut. Dan bahkan kalau kita merenungkannya lebih dalam, tampaknya memang pertanyaan soal bagaimana ia mendapat hidup kekal. Itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan yang seolah hanya di permukaan. Tetapi sesungguhnya di balik pertanyaan itu ada kemauan, ada keinginan untuk dia bertanya kepada Yesus. Gimana supaya ia dapat hidup kekal dalam artian, gimana supaya dia bisa menikmati kekayaannya dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bagaimana ia bisa menikmati apa yang ia miliki dengan tanpa batas.
Dan makanya ketika Yesus menjawab hal itu, jawaban itu langsung menusuk pada akar pertanyaan yang ia sampaikan. Dan bahkan sejujurnya karena ia ingin mendapatkan hal ini, tampak di ayat yang tadi kita baca, ketika datang kepada Yesus pun sesungguhnya ia betul-betul sampai sungguh-sungguh. Gesturnya dikatakan oleh penulis Markus sampai berlutut. Artinya sesungguhnya dia memang rela kok untuk hidup benar, rela untuk melakukan apa saja, rela untuk taat. Dia mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Yesus, tapi ada batasnya. Terbatas pada hal apa? Ketika hal itu malah merugikan dirinya sendiri, ketika hal itu malah mengecewakan dirinya sehingga dia tidak bisa menyenangkan dirinya, dia menolak. Ibu bapak dan saudara semua, orang kaya yang diceritakan dalam Injil Markus ini adalah contoh seperti orang yang kayaknya mau taat, mau saleh, tetapi sesungguhnya ketaatan dan kesalehannya ada udang di balik batu. Agar dia mendapat sesuatu, agar dia mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan hasratnya. Dan tentu tindakan ini menjadi tindakan yang begitu syarat dengan egosentrisme. Dari hal ini kita bisa merefleksi bahwa egosentrisme bukan sekadar enggan berbagi. Tapi egosentrisme adalah sikap ketika kita melakukan kebenaran atau taat hanya ketika untung atau bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan dalam bacaan pertama tadi, dalam Amos mengatakan dengan keras, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menghempaskan kebenaran. Percuma dengan kebenaran dan kebaikan lain yang sudah kita lakukan. Karena artinya semua perbuatan baik itu, semua usaha kita untuk menjadi baik dan bahkan berbagi, ternyata hanya untuk diri sendiri. Ibu bapak dan saudara semua, hal ini juga rawan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk di tengah keluarga kita. Beberapa hari lalu saya baru ngobrol sama orang tua murid-murid katekisasi gitu ya, anak-anak katekisasi. Yang benar cuma lagi bicara soal bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak masa kini. Dan kemudian berkata, iya tapi sekarang kan komunikasi itu oke, yes gitu. Padahal udah panjang kali lebar kali tinggi orang tua ngomong di WA. Tapi kemudian kalau anak-anak mulai, pakai kata-kata yang romantis, gitu ya, kata-kata yang panjang, orang tua udah mulai sadar, wah ini ada maunya. Ya, kadang kita menyayangi orang tua sebagai anak karena ada maunya. Sebagai orang tua juga kadang kita memanjakan anak, menyayangi anak semata-mata supaya apa? Supaya anak juga mau ngikutin maunya orang tua. Menunjukkan kasih, melakukan segala sesuatu, tapi ada maunya. Maunya supaya memuaskan hidup kita. Ada juga bagaimana kerawan ini terjadi gitu ya. Ketika kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan, kita pilih mana yang mau kita pegang. Pada perintah-perintah Tuhan yang mendatangkan dan menyenangkan buat kita, mendatangkan kebaikan menurut kita. Wah, kita taat, kita pegang. Tapi kalau rasanya kok perintah ini nggak menguntungkan ya, malah melukai saya dan bahkan malah membuat kesenangan yang selama ini saya lakukan jadi nggak dilakukan. Udah deh, pura-pura nggak tahu ada perintah itu. Maka jangan kaget, seringkali juga kita mendapatkan keterkejutan gitu ya. Ketika mendengar ada orang, ada keluarga yang aktif melayani. Aktif di gereja. Tapi ternyata di baliknya, taunya punya orang ketiga. Punya selingkuhan. Seolah menutupi dengan kebaikan percuma itu masih bicara soal egosentrisme. Maka ini yang perlu kita waspadai hal pertama. Bukan sekadar keluarga yang egosentrisme mau berbagi, berbuat baik dan segalanya. Tapi waspadalah.
Bahwa egosentrisme adalah sikap ketika kita melakukan kebenaran atau taat hanya ketika ada untungnya, ada manfaatnya untuk diri kita. Dan kapan itu terjadi? Saat kita tahu bahwa itu benar, itu baik untuk dilakukan, dan kita punya peluang melakukannya, kita juga mampu untuk melakukannya. Tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya, dan bahkan malah menghempaskannya, malah mengabaikannya. Itu hal pertama yang perlu kita waspadai tentang egosentrisme. Lalu yang kedua, mari kita juga melihat respons para murid Yesus. Ketika para murid mendengar hal tersebut, Petrus tampaknya dengan penuh kepercayaan diri berkata, makanya di ayat 28 dia berkata, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Petrus seolah merasa dirinya lebih baik karena ia dan murid-murid yang lain sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian Yesus malah menasihati Petrus. Yesus malah menasihati murid-muridnya, dan bahkan di ayat yang ke-31. Yesus berkata, namun banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ibu bapak dan saudara semua, rekan-rekan mengikut Tuhan pun ternyata masih terkesan, masih penuh dengan muatan egosentrisme. Saat status, realitas kita saat mengikut Tuhan ternyata malah membuat kita merendahkan orang lain dan bahkan merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Ini kan tampaknya kisah ini seperti seperti Petrus ini lagi merasa bangga sambil nyinyirin orang kaya itu. Merasa bangga bahwa apa yang dilakukannya dibandingkan dengan orang kaya tersebut udah lebih baik. Kami udah nih, berarti dapat hidup yang kekal dong. Tapi Yesus berkata, orang yang pertama menjadi yang terakhir. Orang yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ibu bapak dan saudara semua, ketika hal itu, ketika segala sesuatu, kedisiplinan kita, kesalehan kita, ketaatan kita, merasa bahwa kemudian hidup kita lebih benar dari orang lain. Bahkan pengenalan kita akan Kristus membuat diri kita lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka sesungguhnya semua tindakan dan laku kita dan bahkan iman kita menjadi sia-sia. Karena artinya apa? Kita hanya melakukan itu untuk memuaskan diri sendiri. Tuhan gak melarang kita kok untuk berprestasi, untuk punya juara, untuk dapat peringkat. Bahkan Tuhan juga memang mendorong kita untuk mengoptimalisasi segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi jangan sampai pencapaian itu membuat kita merasa lebih baik dibanding orang lain. Dan bahkan memakai itu untuk seolah mengalahkan yang lain. Karena artinya apa yang kita kejar hanya untuk memuaskan diri sendiri. Memuaskan ego kita. Dan ini juga tampak di dalam keluarga-keluarga. Saya mendengar sering itu, bahkan waktu saya kecil pun, waktu saya sekolah, wah orang tua berlomba-lomba melatih anak-anak untuk berprestasi, les dari pagi sampai malam. Cuman karena apa? Supaya bisa, anak saya lebih hebat dari anak tetangga. Anak saya lebih hebat dari teman arisannya sendiri padahal. Arisan buat pamerin prestasi anak. Dan kemudian ada kalanya kemudian kita senang ketika melihat orang lain gagal di depan. Aduh kasihan ya gak naik kelas. Dalam hati, saya rasain. Senang melihat orang lain gagal dan tidak berhasil. Dan tidak senang ketika melihat orang lain berhasil. Selamat ya juara dalam hati. Kenapa sih anak gue enggak juara? Dimarah-marahin. Waspadalah. Wah kayak Bang Napi itu ya. Waspadalah. Ini egosentrisme yang kedua. Pencapaian kita membuat kita bangga dan merasa lebih baik dari yang lain. Itu ciri-ciri egosentrisme. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dalam pengajaran kepada para murid. Yesus juga menyampaikan apa yang ia nyatakan di ayat 29-30 ya.
Sejujurnya kemudian Yesus berkata di ayat 29 dan 30 itu, kalau kamu mau mengikut Yesus gitu ya, tunjukkanlah setiap orang yang karena aku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jadi dengan kata lain ayat 29-30 ini seolah mengatakan, kalau kamu memang mengikut aku, tinggalkanlah rumah, tinggalkan saudara dan segala macam. Bapak Ibu, kalau melihat ayat ini, bahaya kalau kita hanya membacanya sepotong pada ayat ini. Karena apa? Boro-boro bulan keluarga yang ada, abis ngelihat ayat ini, yuk kita tinggalin rumah. Tinggalin istri saudara kita. Tapi ibu bapak dan saudara semua, mari kita pahami ayat ini tanpa melupakan apa tujuan keluarga itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan di awal, keluarga adalah bergerak keluar untuk menyatakan Injil Kristus. Dengan demikian, apa maksudnya? Bahwa jangan sampai kehidupan berkeluarga kita malah membuat kita abai terhadap tujuan itu. Toh di dalam Kejadian 2 ayat 18 ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikannya baginya penolong yang sepadan dengan dia. Penolong di sini bukan sekadar penolong untuk berorientasi pada kepuasan diri si Adam, tetapi penolong untuk menunaikan tugas manusia, memelihara bumi. Ada misi kerajaan Allah, penolong untuk bersama-sama melakukan kerajaan Allah. Maka waspadalah bagi setiap keluarga, bagi kita yang masih terjebak pada egosentrisme. Saat kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan kita, kehidupan relasi bersaudara antara anak dan orang tua malah menjauhkan kita dari misi ini. Dan bahkan menjauhkan dari Tuhan. Tinggalkanlah, bukan tinggalkan keluarga, tinggalkan perilaku yang salah itu. Jangan sampai kemudian dulu aktif di gereja tapi habis menikah malah jauh sama Tuhan. Karena apa? Sekarang family priority. Waduh. Punya anak, dulu berdoa, punya anak, udah. Sekarang urus anak-anak. Udahlah, sekarang ada online ini, udah pokoknya anak-anak yang penting bisa dengar firman lewat YouTube. Malah menjauh dari kehidupan spiritualitas dengan Tuhan, enggan untuk melayani. Dan bahkan seolah melihat keluarga ini menjadi lawan dari gereja, keluarga versus gereja. Ya memang secara manusia, kita terbatas, punya anak repot ngurusin. Tapi jangan sampai kemudian membuat hal itu membuat kita menjauh dari persekutuan. Justru ketika kita melihat Tuhan sebagai fondasi, sebagai pusat, bagaimana justru kita bisa bergereja dan melayani bersama dengan keluarga. Saat kita sudah ada dalam kondisi tersebut, segeralah periksa diri dan bertobatlah. Kalau kita masih menganggap keluarga versus gereja, versus kehidupan beriman. Kristus sendiri tokoh yang kita teladani sebagai sosok yang menolak egosentrisme. Di dalam bacaan kedua tadi menyatakan, dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan bukankah Paulus juga pernah menyatakan bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Memang untuk melayani bersama ada yang membuat kita terbatas. Tapi biarlah di dalam keterbatasan itu kita merasakan kuasa Tuhan yang semakin sempurna. Ibu bapak dan saudara semua, saya suka salut dengan keluarga muda. Punya karir yang top markotop. Lagi terus naik menanjak. Tapi kemudian menyerahkan dirinya untuk menjadi penatua. Untuk jadi pelayan gerejawi. Dan ketika kemudian ditanya, ada kekhawatiran? Ada kekhawatiran nanti waktu bermain kurang, waktu sama anak-anak dan istri dan suami kurang. Tetapi ternyata ketika mau merengkuh keterbatasan itu, mau merengkuh kelemahan itu, mereka malah bersaksi justru semakin merasakan Tuhan memimpin keluarga ini. Dan bahkan karena ngelihat orang tua yang rapat mulu gitu ya di gereja, anaknya jadi ikutan. Dan bahkan jadi mau ikut melayani di gereja. Enggak asing dengan kehidupan gereja. Mari kita waspada terhadap hal ini.
Dan mari kita menjadi keluarga yang menolak egosentrisme. Karena apa? Karena memang tujuan hidup keluarga adalah menjadi gereja. Bergerak untuk menyatakan Injil Kristus. Bukan egosentrisme, tapi eklesia-sentrisme. Bahkan Kristus-sentris. Maka waspadalah terhadap godaan-godaan egosentrisme. Bukan sekadar ketika kita udah sering berbagi, tapi tiliklah juga hidup kita. Waspadalah terhadap egosentrisme. Apakah kita melakukan kebenaran hanya saat menguntungkan saja? Tandanya apa? Tahu ada yang benar tapi kita hempaskan. Waspadalah, segeralah bertobat. Kalau seperti itu. Yang kedua, waspadalah terhadap egosentrisme saat justru pencapaian yang ada di tengah keluarga membuat kita bangga dan merasa diri lebih baik dibanding yang lain. Berbagi, tapi justru dalam berbagi juga merasa, nih saya yang paling hebat. Waspadalah, bertobatlah. Dan yang ketiga, waspadalah ketika kehidupan keluarga kita justru menjauhkan itu dari Tuhan. Kehidupan itu menunjukkan bahwa kita juga masih terjebak pada egosentrisme. Selamat melanjutkan kehidupan keluarga kita. Kiranya Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang memberi kehidupan kepada makhluk semesta. Percaya kepadamu, Tuhan Yesus penebus,
Mari kita berdoa syafaat. Ketika sabdamu ya Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi dan bahkan keluarga-keluarga yang menolak egosentrisme, kiranya Tuhan kami semua semakin diteguhkan bahwa tujuan kami adalah menjadi tubuh-Mu di tengah dunia ini. Sebagai eklesia yang dipanggil keluar daripada kegelapan untuk menyebarkan terang bagi siapapun. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus menyebarkan terang saat kami melakukan kebenaran tidak dengan musiman. Tapi kami melakukan kebenaran apapun konsekuensi untuk hidup kami. Karena kebenaran bukan sekadar untuk membuat hati kami senang atau bahkan memuaskan hasrat diri kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk juga bisa peduli pada setiap orang. Bukan hanya ketika kami bisa berbagi, bisa memberikan hal-hal yang tampaknya baik bagi dunia. Tetapi ketika kami juga tidak merendahkan orang lain dan tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Dan ajarlah ya Tuhan kami juga untuk sebagai keluarga menyadari bahwa panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai nenek, sebagai kakek, ataupun sebagai saudara. Kami semua dipersatukan karena Engkau ingin kami semakin mendekat pada Tuhan. Engkau hadirkan keluarga supaya kami semakin turut serta di dalam karya pekerjaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai keluarga-keluarga kami untuk tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Dan bahkan kami juga mengingat keluarga-keluarga yang juga sedang bergumul, kiranya Tuhan, keluarga-keluarga itu juga tidak menjauh daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan sabda hari ini. Kami mengingat ya Tuhan, sebagai gereja, kami juga mengingat peran dan serta kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami di dalam segala keterbatasan kami, belajar untuk tidak egosentris saat kami mau menjadi garam dan terang untuk setiap orang yang sedang membutuhkan. Mereka yang sedang menantikan pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari krisis-krisis yang dialami. Dan bahkan juga ya Tuhan, mereka yang saat ini juga sedang kesepian, sedang kehilangan oleh karena keluarga mereka, orang terdekat mereka telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu di surga ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami sebagai gereja dapat memberikan kehadiran yang mendamaikan dan bahkan menolong mereka semua untuk terus merasakan kehadiran Kristus. Kami juga saat ini berdoa untuk panggilan kami sebagai gereja di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami meskipun kecil, kami dapat menggarami masyarakat lewat segala macam tindakan yang kami lakukan. Itu juga bukan untuk kebanggaan kami, tapi semata-mata kami memiliki hati karena kami rindu kasih Tuhan dirasakan oleh semua orang. Juga di tengah dunia ini ya Tuhan, yang membutuhkan pemulihan oleh karena peperangan, oleh karena konflik antar bangsa, antar ras, dan juga pemulihan dari alam ciptaan yang saat ini semakin rusak. Kiranya Tuhan, kami sebagai gereja pun dapat menjadi lilin-lilin kecil, dapat menjadi tangan-tangan, menjadi terang untuk hadir di dalam situasi pergumulan dunia dan bahkan mewarnai dengan damai dan kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, inilah syukur kami, dan kiranya dari hari ke hari kami semakin menyadari bahwa arah dan tujuan kami hanya kepadamu, hanya untuk menyebarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang dipenuhi syukur. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami, baik dalam suka maupun duka. Kiranya kami dapat selalu hidup dengan hati yang penuh syukur, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang terkasih, tolaklah segala tindakan egosentrisme. Sebab Allah menganugerahkan kasih-Nya bagi setiap kita untuk kita bagikan. Maka nikmati dan bagikan cinta dan kasih-Nya kepada setiap orang yang kita jumpai. Termasuk di tengah keluarga kita. Di sanalah kita akan merasakan bahagia meski situasi hidup tak selalu baik dan sempurna. Ada yang tumbuh kembang tanpa ayah dan bunda, ada yang sendirian mengemban fungsi orang tua. Namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Ada yang tumbuh kembang tanpa adik dan kakak, tak semua menikah. Ada yang pilih sendirian, namun kami berkembang karena saling menerima. Tak merasa kesepian, selalu dipeluk Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Tak selalu bersama, kadang harus terpisah. Tak selalu sepakat, kadang terjadi pertengkaran. Tak merasa tertekan karena saling pengertian. Kami tetap setia karena Tuhan menjaga. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kelemah lembutan Allah tercermin di matamu. Kiranya cinta Yesus Kristus menggenggam tanganmu. Kiranya hikmat Roh Kudus tercermin dalam kata-katamu. Dan pengetahuan tentang Allah
mengalir di hatimu, supaya semua orang yang melihat mengalami cinta Allah yang membebaskan melalui kehadiran-Mu. Haleluya.